لله الحمد لله الذي جعل الوصية تسليمة هذا الدين ليكون رحمة إلهية للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kami selaku khotib mengganti. Jadi ada kabar kalau khotib yang seharusnya memiliki sakit sehingga harus ada yang ganti. Tapi pada saat ada audit BPK di Ustaz ya diminta untuk mengganti, dan insyaallah kita Allah itu mendatangkan kematian kepada seseorang itu ya ada yang ada tanda-tanda karena ada yang tidak ada tanda-tanda, sehingga pada saat ada tanda-tanda biasanya karena sakit atau apa, alhamdulillah itu merupakan suatu rentetan peristiwa yang harus bisa digunakan untuk tanda kita supaya menyiapkan diri. Tapi ada kalanya kematian itu datang tanpa ada tanda-tanda, sehingga tiba-tiba meninggal, sehingga kita harus siap dengan kondisi itu. Zaman-zaman yang insya Allah dilaksanakan Allah selaku khotib, saya berpesan pada diri sendiri dan juga kepada seluruh jemaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, keislaman kita, keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita dari ke hari yang ada adalah peningkatan dari itu semua. Dan sehingga pada saatnya kita menghadap Allah seperti yang tadi saya sampaikan, baik ada tanda-tanda maupun tidak ada tanda-tanda, maka insya Allah kita siap dan pada kondisi yang terbaik yang pernah kita miliki. Terkait dengan kematian, ternyata ada yang mati dirinya sendiri ya, menasehati beberapa memang dengan media sosial yang kita miliki lalu ada masalah bunuh diri di kampus. Beberapa tahun sebelumnya ada dosen kita juga melakukan bunuh diri dulu. Mahasiswa kita beberapa waktu yang lalu juga, bahkan belum lama itu ada mahasiswa kita juga melakukan hal yang sama.
dan tidak selang berapa lama kemudian ada mahasiswa dari kelas lain ya, yang terjun dari asrama. Nah ini semua menjadi kekhawatiran bersama. Ada apa sebetulnya? Kenapa seseorang itu dengan nggak tahu dengan beraninya atau dengan bagaimananya itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ketahuilah bahwa akibat dari bunuh diri ini sebetulnya fatal ya, bagi yang bersangkutan. Kita lihat ya apa yang tadi saya sampaikan di mukadimah ya, di surat yang ayat yang saya bacakan di ayat alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa ya an takuna tijaratan tamawin. Ayat yang apa namanya pertilaan selanjutnya wala taqtulu anfusakum wala dan janganlah takut dulu. Bahasa Arab itu sangat efektif. Ya, satu kata itu bisa kalau dalam bahasa tak dulu dan janganlah kamu yang semuanya itu membunuh. Apa yang dibunuh yaitu anggur satu, yaitu diri. Inna Allah kana bikum rahimah. Sesungguhnya Inna Allah sesungguhnya Allah itu karena ada pada Allah itu sendiri bikum pada kamu rahimah, yaitu sangat penyayang. Nah ini Allah menekankan kepada kita tidak boleh walaupun bertemu angkusu, ya, tidak boleh membunuh diri sendiri. Waman yang ada dekat, siapa orangnya yang ada dekat, yang telah melakukan, pekerjaan dari seperti tadi yaitu bunuh diri. Udwan dalam jujur mau wasal panusihinal. Jadi mereka itu yang ingin mengakhiri dirinya. Kita dimasukkan kepada bukan tidak itu. Allah telah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Bukan berarti kita tidak punya kejelekan, tapi kita punya. Tetapi Allah menutupi kejelekan-kejelekan itu. Kemudian kita dimasukkan kepada oleh Allah ya ke surga ya dengan kondisi ini. Jemaah yang Allah bilang, kenapa? Ya, mungkin kita bukan psikolog ya, tetapi karena psikologi kan ilmu yang mungkin bisa kita rasakan, bisa jadi ya, walaupun secara detail kita tidak ya. Tapi kenapa seseorang itu bisa bunuh diri? Kemungkinan karena mereka tidak tahu konsekuensi, tidak tahu konsekuensi dari setelah bunuh diri. Mungkin merasa semuanya sudah selesai. Beban hidupnya yang terosok berat sekali itu sudah selesai. Tetapi
tapi ternyata tidak. Bahkan itulah justru awal. Kali lagi saya sampaikan, itulah awal dari segala penderitaan yang akan dialami oleh seorang yang bunuh. Kenapa itu menjadi awal? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nabi bin Abdullah, ya, Rasulullah bersabda, "Wa man qatala nafsahu bi syai'in u'udziba bihi yaumal qiyamah." Orang siapa yang qatala nafsahu, yang telah membunuh dirinya sendiri, bisa dengan sesuatu, dengan cara dia bunuh diri, dianggap orang tadi, ya, dengan cara yang dia melakukan bunuh diri, dan itu akan diulang terus, tidak akan pernah berhenti. Seperti itu, dihidupkan kembali, kemudian bunuh lagi kembali, kemudian mati lagi, dihidupkan lagi, begitu terus, tidak akan ada hentinya. Itu adalah keterangan dari Rasulullah SAW. Yang kiamat akan seperti itu. Nah, dengan itulah ya, kita yang saat ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan itu untuk bisa melihat, tengok ke kanan kiri kita. Adakah di antara teman-teman kita, adakah di antara anggota keluarga kita yang mengalami tekanan hidup? Apapun tekanannya, bisa karena ekonomi, bisa karena pekerjaan, bisa karena pertemanan, bisa karena sesuatu. Bahkan mungkin karena sesuatu yang sangat sepele, memungkinkan seseorang itu merasa dalam tekanan yang berat. Maka kita orang-orang di sekelilingnya itulah yang mempunyai kewajiban untuk meriliskan beban-beban mereka, bukan malah menambah beban. Kalau kita menjadi orang yang menjadi menambah beban, saya nggak tahu ini jangan-jangan kita juga punya andil dalam kesalahan tersebut. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah. Ini sesuatu hal yang tidak mudah dan harus menjadi kenyataan di dunia saat ini. Dulu kita di kampus ini punya yang disebut AAI atau pendampingan agama Islam. Di saat itu ada mahasiswa itu punya teman yang paling tidak untuk curhat atau apa. Ya selain masalah pribadi dan masalah hal-hal yang lain. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik ya. Seseorang itu pada saat punya masalah, kemudian ada tempat untuk menyampaikan. Itu paling tidak minimal terkurangi beban. Bahkan saya punya beberapa orang psikolog itu, beliau cerita bahwa salah satu tugas utama para psikolog itu sebenarnya hanya gunakan telinganya. Jadi telinganya yang dibuka saja itu sudah mengurangi beban bagi pasiennya. Nah, kalau kita punya orang sekeliling kita seperti itu, ya kita bisa mendengarkan, syukur-syukur bisa memberikan soal yang baik, itu alangkah baik. Nah, kita perlu secara katakanlah institusi. Saat ini kita punya health center HPU, kita sediakan psikolog yang setiap pekan itu kita hire untuk katakanlah menerima keluhan-keluhan dari warga kita. Bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa teknik, walaupun banyak memanfaatkan saat ini teknik Tetapi memang itu biayanya besar dan waktunya sebentar, pasiennya banyak, jadi sehingga kita butuh cara lain sebetulnya, yang kita lebih efektif. Nah, PAI atau mungkin pendampingan agama apapun, itu saya kira bila bisa dihidupkan kembali, itu bisa menjadi sesuatu yang efektif. Agama apapun yang penting diakui oleh pemerintah, bisa melakukan semacam mentoring secara intensi, tentu saja dengan segala macam plus minusnya. Ini mungkin bisa mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi pada
Zaman jemaah rahimahullah, kita sebagai warga UGM, kita sebagai warga Muslim UGM, tentu saja kita harus berusaha mencegah, karena kita tahu bahwa tadi efek dari bunuh diri, Rasulullah sudah menyampaikan orang tersebut akan diazab dengan azab sebagaimana dia bunuh diri. Dan itu akan terus berulang, dan kita perlu melakukan penguatan mental kepada aktivitas aktivitas kita, supaya apa tidak terjadi perulangan lagi. Kemudian kita juga harus melakukan penguatan mental secara efektif karena waktu kita terbatas. Jadi penguatan yang basisnya agama atau basis pengetahuan atau basis pertemanan, basis apapun bisa kita lakukan, sepanjang ini adalah suatu kebaikan. Bahu-membahu antara fakultas departemen itu di sesama aktivitas antar jenjang memang betul-betul sangat-sangat kita harapkan. Jadi jangan sampai kita membiarkan keluarga kita merasa sendiri yang bahaya, karena di kesendiriannya itulah setan dengan lihainya akan membisikkan berbagai macam upaya, dan salah satu yang paling kuat adalah bunuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa aqulu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa imtihani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd, fa ya ibadallah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم صلوا وسلموا على هادي البشير الصراط المنير نبينا محمد صاحب الفضل الكبير. فقد قال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا